Ya. Baik, untuk penyusunan bab 1, 2, 3, apakah masih ada yang terkendala, ada pertanyaan, silakan boleh. Kalau misalnya teman-teman sudah bikin, Bu, saya udah bikin draftnya, boleh minta tolong dicek, gitu, nggak apa-apa ya. Jadi kita cek bersama. Izin Bu, Hmm? Eh, ini udah bisa on mic Bu. Iya, iya, iya. Gimana? Eh, saya kan semester kemarin udah proposal ya, ujian proposal. Nah terus sekarang semester sekarang pergantian dosen. Nah kemarin itu udah ngasih surat pergantian dosen ke Prodi ya, ke Bu Tiffany. Terus kalau di Siskanya itu belum keganti Bu. Nah Hmm. eh, sekarang yang untuk lanjutannya itu berarti dari awal lagi ya Bu ya, dari ujian proposal lagi ya Bu? Atau bisa lanjut ke ujian hasilnya gitu? Dosen pembimbing terbarunya siapa? Pak Rio? Sudah disita sama Pak Rio? Udah sih, Terus udah di ACC untuk apa udah namanya? Udah. udah ditandatangan sama Pak Latif yang dosen awal, terus sama dosen barunya Pak Rio udah ditandatangan juga. Mm. Tapi progres penulisan yang sebelumnya dengan Pak Latif kan, itu kan sudah menyusun proposal ya. Iya, Heeh. Nah, dengan Pak Rio, apakah itu diizinkan untuk melanjutkan atau ganti topik? sudah diizinkan sih Bu untuk melanjutkan. Nah, kalau melanjutkan berarti ya tinggal melanjutkan saja. Kan sudah proposal kan, ujian proposal. Iya Bu, sudah Bu. Nilainya aman. Nilainya aman Bu. Oh ya udah, nanti tinggal tanya Pak Rio aja. Pak Rio ini saya perlu ulang proposal atau tidak? Tapi menurut saya sih tidak ya, karena dari nilai aman nggak ada pergantian topik, hanya pergantian dosen pembimbing saja kan. Iya Bu. Toh nanti pengujinya juga tetap kok Hmm. gitu. Iya. Ini kata Pak Rio sih, persetujuan pergantian dosennya kalau disetujui oleh prodi segera dilanjutkan penulisannya dan Iya, mulai mulai mm, bimbingan gitu. maksudnya segera dilanjut penulisannya tuh berprogres lagi gitu. Ah ya, ya Bu, Berat, siap Bu. kemarin sudah revisi. Revisi buat ujian proposalnya. Heeh. Saya nggak revisi sih Bu. Nilai kamu 100. Enggak Bu, tapi udah apa sih namanya, udah di atas lah Bu gitu. Maksudnya nggak ada revisian gitu. Nah, nilainya kan di atas 70 ya. Iya. Heeh. Tapi kan masih tetap ada revisi catatan-catatan dari dosen Oh, pembimbing. iya itu udah Bu, udah saya ini. Nah, udah dikerjakan, Udah Bu. udah diberikan ke dosen pembimbing pengujinya. Kalau nggak salah sih belum sih Bu, kemarin itu gara-gara, saya udah nge apa sih namanya, ngelengkapin revisinya, terus ternyata saya nggak boleh lanjut ke itu, nggak boleh lanjut ke sidang akhir, ya udah saya diem. Ya, ya. Ah, karena gini, teman-teman yang sudah ujian proposal gitu kan, Bu nilai saya masih aman. Nah, tetap nanti melakukan revisi dan menyertakan surat pernyataan perbaikan tugas akhir ya. Coba saya share ini dulu. Ini ya. Oke. Sudah bisa terlihat ya, teman-teman ya. Iya Nah, Bu. ini surat pernyataan perbaikan tugas akhir teman-teman semua. Jadi, kalau misalnya kalian sudah melakukan revisi proposal nih, udah ditulis ini ya, nama, nih, program studi, jenis ujian TA-nya apa? Ujian proposal, berarti yang coret yang nggak perlu, berarti ujian hasil TA-nya yang dicoret ya. Judul TA-nya apa? Telah selesai diperbaiki dan disetujui, gitu. Untuk salah satu persyaratan pendaftaran ujian apa? Ujian hasil atau ujian sidang, gitu. Coret yang tidak perlu. Ya, ini nanti ada tanda tangan pembimbing dan penguji. Ini sebagai salah satu syarat ya ketika nanti kamu mau ikut ujian sidang hasil atau sidang akhir. Begitu.
Ini kamu sudah ngasih ke dosen penguji belum? Itu udah Bu, udah. Udah ya, berarti udah Udah. aman. Heeh. Jadi ini simpan aja filenya ya. Nah, Iya Bu, siap. Oke, ada lagi yang Ya. mau ditanyakan? Terima kasih ya Bu. Belum. Ya, oke. Ya, teman-teman ya sekalian. Jadi ini surat pernyataan perbaikan tugas akhir. Posisi teman-teman itu sudah ujian proposal atau ujian hasil gitu ya. Nah, harus segera melakukan revisi dan meminta tanda tangan di surat pernyataan perbaikan tugas akhir. Ini ya. Jadi jangan ditunda besok gitu. Takutnya adalah oh saya sudah melakukan revisi sekarang ya udah minta tanda tangannya sekarang saja ya. Karena takutnya kalau mendekati pendaftaran ujian, dosen itu sudah nggak mau ngebuka Telegram. Jadi lebih banyak dicuekinnya ya karena semuanya mendekati deadline gitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Nggak ada? Cukup? Nah, oke. Balik lagi ya. Kalau cukup, balik lagi saya pastikan lagi teman-teman yang mau ujian proposal. Ya, saya harapkan sih memang untuk tanggal berapa nih? 2 pekan lagi ya. Tanggal 3 sampai 5 dibuka ya. Nah, kira-kira di sini ada yang masih kesusahan dalam penyusunan bab 1, bab 2 dan bab 3 atau mau cek gitu ya. Bu, saya mau dicek dong untuk penulisan bab 1, 2, 3 saya gitu. Hmm. Ya, Hani, silahkan. Ya Bu, saya bab satunya di latar belakang masih ada yang apa masih banyak yang salah sih Bu. Kemarin bimbingan sama Pak April banyak harus diubah gitu yang latar belakangnya dari Mm-mm. referensi sampai apa ya data-datanya gitu belum disipasi gitu karena memang kemarin itu saya ngerjain bab satunya tuh nggak pakai itu Bu, nggak pakai template soalnya saya cek plagiasinya gitu. Kalau pakai template plagiasinya di atas 50 Bu. Tapi kalau Ya. saya buat bab satu aja malah 20 gitu Bu. Itu saya bingung gitu Bu kayak gitu. Oh. Mm-mm. Itu plagiasi ya, Syahti. Mm-mm. Ini ada Iya, yang dibaca. plagiasi. Hmm. Ya udah taruh sini dulu. Mm. Nah, jadi teman-teman, eh untuk apa namanya uji plagiasi nanti saja ya kalau sudah bab 1, 2, 3. Tapi yang pasti adalah kalian menyusunnya harus menggunakan template. Nah, template proposal itu biasanya hanya cover, kemudian daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, kemudian bab 1, bab 2 dan bab 3. Itu saja. Nah, Bu, saya mau uji plagiasi gimana? Berarti exclude gitu ya. Kan ada pilihan exclude apa? Misalnya exclude cover, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Jadi biar itu tidak terdeteksi sebagai plagiasi. Begitu. Ya, jadi tolong diperhatikan juga. Cuma kalau saya sih uji plagiasi mending nanti saja kalau sudah bab 1, 2, 3 selesai. Ya, jadi biar nggak bolak-balik uji plagiasi. Ibu itu kalau yang uji plagiasi kita sendiri atau waktu kemarin sih saya sempat ke perpustakaan gitu ya Bu ya ada yang melayani uji plagiasi itu kita di situ atau kita sendiri gitu Bu. Mm-mm. Kalau ini aturannya masih belum belum difikskan ya dari Prodi. Kalau yang tahun lalu kita itu pakai di luar ya semester lalu. Sorry, semester lalu itu pakai di luar. Tapi 2 semester lalu itu pakai di Desita kalau nggak salah gitu. Nah semester lalu kita nggak pakai Desita karena memang sistemnya masih error. Cuma untuk yang sekarang ini saya belum tahu ya gimana dari Prodi. Hanya eh, kalau untuk
tes aja bisa dari luar gitu. Baru kalau misalnya oh bab 1, 2, 3 kan ini jatah plagiasi itu maksimal 35% ya untuk proposal. Nah, usahakan uji plagiasi itu di bawah 35, misalnya 30 atau 25%, seperti itu. Jadi kalau udah 25%, baru kalian uji plagiasi yang benernya di Desita atau di mana. Nah, yang ditentukan oleh prodi. Tapi kalau masih coba-coba, ya udah di luar saja, gitu. Bisa dipahami, Hani? Bisa, Bu. Ya, gitu ya. Nah, kira-kira untuk penyusunan bab 1, 2, 3 ada yang ditanyakan? Bu, permisi, Bu. Mhm. Iya, 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 silakan. Bagaimana jika dospemnya kurang aktif, Bu? Ya, berarti mahasiswanya yang harus aktif ya. Ya, soalnya gini, maaf ya, Bu. Hmm. Saya kan dapat dospemnya, namanya dospem Pak Zaki Imaduddin ya. Oh ya. Dari awal masuk, isi pesannya apa ya? Nggak ada pembukaan, nggak ada apa, Bu. Mm-mm, terus? Ya, kurang aktif, Bu. Kalau ini saya kirim ininya dah, screenshotnya dah. Bisa, Bu? Ya, boleh. Kalau Pak Zaki itu memang beliaunya lagi studi, ya. Apa namanya? Lagi studi, jadi mungkin beliaunya agak bingung untuk mengatur waktu. Iya, benar sih Pak, harus kejar-kejar ke dosennya gitu. Iya, kalau Pak Zaki ya. Tapi insya Allah masih direspon sih. Tuh, Bu, pesannya. Belum, tunggu lagi loading. Ini, nah, coba baca dulu deh. Sebentar ya. Oke. Ini di grup berarti ya? Eh, Iya. di grup. Oh iya iya. Iya benar-benar benar. Hmm. Mm-mm. Heeh. Iya terus? Iya, itu yang paling bawah aja ini belum dijawab, Bu. Oh Maksudnya iya. tuh jadinya kita sama sekali belum ngapa-ngapain, Bu. Pesannya gitu doang. Ya. Oke. Kalau saya baca di pesannya ya memang Pak Zaki ini membebaskan anak bimbingannya itu bisa menentukan sendiri topik tugas akhirnya. Tapi Pak Zaki itu punya beberapa topik mengenai machine learning dan deep learning. Kalau misalnya memang eh, kamu pengen di machine learning, ya udah tanya aja Pak, saya tertarik dengan machine learning. Kira-kira seperti apa ya Pak untuk penelitiannya begitu. Tapi kalau misalnya kamu nggak tertarik machine learning dan deep learning, nah kamu bisa menentukan beberapa topik ya yang kira-kira kamu lebih menguasai. Nah, kalau udah seperti itu, kamu tinggal konfirmasi, Pak, saya sudah menentukan beberapa topik tentang ini. Kira-kira untuk jadwal bimbingannya akan diadakan kapan? Nah, seperti itu. Ya, jadi eh, nggak usah nungguin Pak Zaki obrol-obrol dulu ya, maksudnya, ayo, mana topiknya? Nah, nggak usah kayak gitu. Kalau kalau menurut saya ya, jarang untuk dosen yang jadi masalah gender gitu ya. Cowok itu yang eh, akan bilang reminder, ayo mana topiknya? Ayo sekarang tugasnya bikin bab 1 itu jarang sekali. Apalagi Pak Zaki memang ada kegiatan yaitu beliaunya lagi studi. Ya, jadi ini emang harus aktif-aktifnya ini anak bimbingannya begitu. Ya, maksud saya ini apa ya? Itu kan ada yang nanya tuh. Ini dari hari Kamis nih kalau nggak salah. Hmm. Nanya kapan bimbingan sampai sekarang belum dibalas-balas, Bu, di Nah, grup buat hmm. bimbingan. Nah,
ini lebih baik kamu bilang, Pak, saya sudah punya topik penelitian tentang ini dan ini. Kira-kira nanti bimbingan selanjutnya diadakan kapan gitu. Jadi kamu yang langsung apa namanya ngasih tahu kalau saya sudah menentukan topik nih gitu. Lebih baik lagi kalau misalnya kamu satu grup bimbingan ini semua sudah siap topiknya. Jadi Pak Zaki bisa meluangkan waktu untuk melakukan bimbingan, entah online atau offline ya, gitu. Oh gitu ya. Mm-mm. Ya, jadi coba dikomunikasikan. Misalnya kamu, kok saya tertarik dengan machine learning, kira-kira itu gimana ya Pak penelitiannya? Nah, bisa ya. Jadi nggak usah nungguin ini dibales. Kayaknya Pak Zaki nggak akan ngebales ini deh gitu ya. Kalau feeling saya. Tapi kalau kamu sudah bilang, Pak, saya sudah punya topik bimbingan seperti ini. Nah, insya Allah nanti dibales. Kalau enggak, chat lagi ya. Chatnya di grup apa pribadi, Bu? Ada yang bilang personal, ya. Ada yang apa namanya? Oh, nggak ada. Ya terserah mau personal, mau di grup gitu. Kalau personal nggak direspon di grup nggak direspon personal lagi gitu ya. Oh gitu ya. Ya, kalau saya ya saya gitu sih. Ya, em, ya dikejar, ya saya reminder. Jadi saya bilang udah di grup aja biar nggak tenggelam chatnya. Pada ngechat pribadi. Ya akhirnya beneran tenggelam gitu. Tapi yang gitu ya caranya ya ya udah kejar terus aja dosennya gitu. Iya, Bu. Oke, nggak apa-apa kok karena beliau-beliau itu dan saya juga ya kita itu sudah dapat SK untuk membimbing kalian. Jadi memang kalau kalian diam saja ya nggak bakalan jalan malah galau sendiri kalian ya. Jadi memang harus dikejar gitu. Ibu makasih Ibu dah. Mm-mm. Ya oke, nggak apa-apa nggak usah sungkan ya Iya. meskipun paling kalau Pak Zaki ini mah nanya mulu gitu. Pokoknya sampai dibales deh gitu kan. Ya, Iya, oke. Bu. Oke, ada lagi teman-teman yang masih terkendala dengan dosen pembimbingnya? Cukup? Ya, Tama, silakan. Tama ada pertanyaan? Oh, belum nyambung ya. Oke, baik. Kita balik lagi ya untuk penyusunan bab 1 sampai bab 3. Mungkin ada yang perlu didiskusikan. Silakan. Bu, saya mau nanya Bu, untuk bab 1 itu minimal ada berapa referensi ya Bu ya? Kalau Oh, berdasarkan banyak. teori. Oh, kalau misalkan teorinya itu yang harus dimasukkan di bab 1 terutama di latar belakang itu biasanya berapa Bu? Banyaknya. Sebentar, Tergantung ya. sebentar. Kamu mau share screen? Eh, Sebenarnya nggak perlu juga nggak apa-apa sih Bu. Cuma saya mau tahu aja kalau latar belakang itu biasanya berapa berapa teori gitu yang harus dimasukkan gitu. Nah, Ya, nggak maksud saya kalau misalnya kamu mau share screen kan saya sekalian jelasin ke teman-teman yang lain gitu. Tapi kalau misalnya kamu nggak berkenan nggak apa-apa. Ya. Jadi untuk bab 1 teman-teman itu sebenarnya nggak ada batasan ya. Harus pakai referensi berapa gitu nggak ada. Hanya yang jelas kalian itu untuk mengutip satu kalimat, satu pernyataan, itu harus didukung dengan referensi gitu. Bisa jadi di bab 1 aja 15 referensi ya bisa Bu, bisa banget gitu kan. Tergantung nanti kalian bagaimana menyusun kalimatnya gitu. Dan saya ini ya teman-teman kemarin ketika saya tanya juga kalian pakai AI nggak? Iya Bu pakai gitu kan. Nah berarti coba hasil AI itu diparafrase. Kan ada Bu AI yang parafrase yang hasilnya
emang bisa menurunkan plagiarisme. Gitu. Nah, kalau teman-teman ternyata memang hasil hasil apa namanya kalimat atau apa yang disarankan oleh AI itu kalimatnya sangat sangat terbaca sekali kalau itu bukan bahasa kalian, ya. Itu saya lihat waktu anak bimbing saya memberikan alasan urgensi penelitian. Itu banyak banget ya, sampai 3 paragraf, 4 paragraf lah, padahal itu di WhatsApp gitu kan. Tapi ketika saya lihat, ini esensinya apa sih? Kok bahasanya kaku banget, kok bahasanya kayak bukan kita banget ya. Kalau kita ngobrol kan ya udah biasa kayak gini. Kok bahasanya formal banget jangan-jangan dia pakai AI deh. Gitu. Dan itu terbaca loh, teman-teman. Jadi di sini makanya saya ingatkan ke teman-teman, Bu harus parafrase ya. Iya, saya sarankan sih jangan pakai parafrase AI ya, karena itu terbaca. Takutnya pembimbing, penguji paham dan kalian malah dikejar dan nggak tahu ngejawab apa. Jadi lebih baik ya udah kalian susun kalimatnya. Ya kalau misalnya memang eh, menurut pembimbing ini kalimatnya masih nggak enak dibacanya, ya baru diperbaikin pelan-pelan. Ya takutnya kalau kalau menggunakan AI ya itu tadi gitu ya. Bentar. Kemudian saya mau cari contohnya ini TA. Ini ada nggak ya? Nah, Bu untuk latar belakang gimana referensinya? Ya banyak juga nggak apa-apa gitu. Untuk teorinya ya iya banyak juga nggak apa-apa selama memang referensi itu kalian gunakan ya dan mendukung pernyataan kalian di latar belakang gitu. Nah, biasanya kan latar belakang ada data ya. Ada fenomena apa, didukung data apa, data kuanti atau data kuali. Nah, itu sumbernya dari mana? Itu juga harus disertakan referensinya, teman-teman. Begitu. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Bu. Bisa. Bisa nggak? Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Bu, maaf, saya mau bertanya. Hmm? Saya nggak bisa join audionya. Ini saya mau nanya. Saya belum dapat baru perpindahan dosen pembimbing, Bu. Hmm? Tapi masih belum jelas. Soalnya saya masih belum ngasih surat prodinya ke prodi. Tapi udah ditandatanganin sama dosen pembimbing yang lama. Terus sama ditandatanganin juga sama dosen pembimbing yang baru. Itu nanti ke depannya gimana, Bu, ya saya bimbingannya? Apakah telat atau gimana, Ibu? Kalau telat sih enggak ya. Yang penting kamu berprogres aja sama dosen pembimbing yang baru. Berarti masih Gitu. progresnya itu maksudnya gimana, Bu, ya, Mas? Kamu sekarang progresnya sampai di mana tuh? Apa ini penyusunan babnya atau Ah, iya, babnya. Pengerjaannya sampai di mana sekarang? lagi ke bab 3, Ibu, lagi penyusunan bab 3? Penyusunan bab 3. Terus Iya. udah diskus sama dosen yang baru? Eh, Perpindahan itu, Ibu, pas perpindahan dosennya, dospemnya. Mm-mm. Belum berarti, belum ada progres sama dosen barunya. Belum, Ibu. Jadi dosen yang barunya kan itu Ibu Tiffany. Nah, Ibu Mm-mm. Tiffany itu minta suratnya itu dikirim hard file, hard copy gitu. Nah, saya tuh masih belum ada waktu buat ke kampus ya, belum dikasih izin dari kantor. Nah, iya, 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 iya. Tapi saya udah konfirmasi by online gitu. Jadi saya udah ngirim PDF-nya by online, udah ditandatangani juga sama dospem yang lama, sama Mm. udah ditandatangani juga sama dospem yang baru. Mm-mm. Ya udah minta minta Bu Tiffany untuk ngecek ya, gitu. Hmm. Karena Bu Oh, Tiffany sih, kalau kalau Bu Tiffany kan maksudnya yang paham gitu kan. Jadi saya nggak terlalu pusing gimana, kecuali kalau dosen dosen yang kayak bisa dihubungin gitu ya. Tapi kalau Bu Tiffany
misalnya belum ada respon, mungkin Bu Tiffany-nya memang lagi penuh ya kegiatannya gitu. Tapi kalau misalnya Bu Tiffany nggak ada respon, gimana Bu? Ya udah lanjut progres aja. Jadi intinya adalah mahasiswa di sini memang dituntut untuk segera berprogres gitu, nggak usah nungguin arahan dosennya. Makanya kenapa di kelas TA ini saya coba untuk tanya kan, kendalanya apa penyusunan bab 1, bab 2, supaya apa? Nanti ketika kalian menyusun bab 1 gitu kan. Misalnya ya, saya kasih bab 1 nyusunnya begini begini begini. Paling enggak itu jadi bahan kalian untuk ke dosen pembimbing gitu. Kalau misalnya Bu bab satunya salah, ya udah silakan dikomunikasikan dengan dosen pembimbing. Saya hanya memberikan arahan. Paling enggak kalian sudah berprogres gitu. Dan kalau misalnya Bu saya sudah bab 3, ya udah lanjutkan aja progresnya. Kalau misalnya Bu saya nggak tahu nih progresnya seperti apa, ya udah hubungin dosen pembimbing barunya ya. Oke. Oke, Bu, siap Ibu. Terima kasih, Bu. Nah, cukup ya. Sebentar. Bolehkah Ibu beri contoh citasi yang baik dari referensi? Citasi yang baik dari referensi. Sebentar. Contoh citasi. Pencitasian ya? Sebentar. Ini saya kasih contoh. Ini ya, teman-teman contoh PA ya. Nah, ini. Ini adalah contoh TA. Saya nggak tahu nih tahun berapanya. 2022 ya. Cukup lama juga sih. Saya belum dapat yang baru soalnya. Saya belum nyari maksudnya ya. Jadi karena ini tadi nemunya ini gitu. Jadi ya ini ya. Sementara yang saya kasih contoh ke teman-teman. Nah, teman-teman jangan dicontoh template-nya karena ini menggunakan template yang lama ya. Jadi kalian penyusunannya pakai template yang baru, gitu kan? Template yang baru itu di sini. Ini template lama ding, template baru, template tugas TA. Nah, ya ini yang versi PDF. Ini. Oh, ini file file. Coba deh nanti saya cek ya. Yang template baru itu yang ini tahun lulus sidang TA-nya. Ya, jadi tahun aja. Kalau template yang lama itu di sini adalah bulan dan tahun gitu. Ya, jadi kita pakainya yang template baru itu versi PDF tahun lulus sidang gitu. Nah, saya balik ke contoh TA. Ini judul TA-nya adalah analisis dan perancangan antarmuka website toko baju online menggunakan metode website design method gitu ya. Nah, gimana nanti menyusun latar belakangnya kan? Nah, menyusun latar belakang itu sebenarnya kalian bisa menggunakan paragraf baru, paragraf 1 itu ya. Tulislah sesuatu hal yang umum dulu gitu. Jangan langsung ke spesifik. Misalnya ya mungkin perkembangan website, kemudian pengguna website atau pemanfaatan website di kalangan wirausaha. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau di sini latar belakangnya dia perkembangan teknologi informasi membawa dampak yang cukup besar ya bagi kehidupan manusia. Kayak gitu. Nah, karena dia mengenai e-commerce. Jadi si penulis ini, si peneliti ini membahasnya bagaimana perkembangan TI pada dunia bisnis. Gitu ya, e-commerce. Nah, kemudian gimana Bu caranya untuk mensitasi? Ya udah, cari kalimat atau hasil penelitian yang memang mendukung di penelitian kita. Misalnya ya, Indonesia merupakan pasar dengan pertumbuhan e-commerce yang cepat karena setiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Nah, ini dia mensitasi. Citasinya dari mana gitu kan? Nah, ini harusnya kalau dia pakai Mendeley bisa ya, bisa inilah diklik terus langsung
menuju ke daftar pustakanya ya. Nah, gitu. Jadi ini langsung ke citasi yang pertama. Begitu. Kemudian terjadinya peningkatan transaksi ya seiring dikarenakan banyaknya waktu yang di rumah panjang masa pandemi. Nah, kan ini masih pandemi ya. Salah satu komponen teknologi internet adalah aplikasi website yang mampu mempermudah dan mempercepat dalam pencarian informasi. Ini katanya siapa? Katanya referensi yang kita kutip atau kita citasi. Ini yang nomor 2. Tuh. Nah, kalau di sini satu paragraf itu dia mensitasi 2 referensi. Begitu. Nah, nanti habis gambaran umum gitu ya. Perkembangan, teknologi, pemanfaatan, website. Nah, langsung ke lokasinya. Kira-kira kita mau mengambil lokasi di mana? Gitu. Nah, kebetulan kalau di sini kan toko Trip Pandeglang. Toko Trip Pandeglang merupakan toko yang terletak di daerah Pandeglang. Nah, ada masalah apa di toko Trip itu? Bisa dijelaskan di paragraf kedua. Ya, nih. Nah, dia melayani penjualannya melalui offline dan online. Tuh. Offline-nya dia sewa di tempat di pasar, online-nya menggunakan media sosial Instagram. Tapi kurang efektif gitu ya. Akhirnya di sini apa ya? Ini permasalahan ya, permasalahan dari toko Trip Pandeglang gitu. Nah, paragraf ketiga tentang permasalahan yang dihadapin. Nah, tidak adanya sistem informasi yang sesuai dengan toko Trip Pandeglang yang mengalami kesulitan dalam mengelola proses transaksi karena setiap harinya mengalami peningkatan. Ini permasalahannya ditaruh di bab 3. Sebenarnya permasalahan bisa ditaruh di bab 2 ataupun bab 3 ya. Yang penting kalian dalam menyusun paragraf itu, satu paragraf minimal ada 3 kalimat. Gitu. Ya, jadi nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit juga. Ya. Nah, karena di sini itu permasalahan ditaruh di paragraf keempat, ya ditulis. Nah, di sini teman-teman tolong juga disertakan data. Nah, misalnya nih, Bu, di paragraf 1 kan bisa ditambahkan data, misalnya penggunaan aplikasi, website. Oh, boleh. Di sini tambahkan data. Jadi yang memang salah satu komponen teknologi internet adalah aplikasi website yang mampu mempermudah dan mempercepat dalam pencarian informasi publik. Nah, data menunjukkan masyarakat sebanyak gitu ya, sebanyak bla 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 telah mengakses aplikasi website. Itu juga bisa ditambahkan. Paling enggak ada data yang mendukung pernyataan teman-teman. Dan di latar belakang harus kuat tuh datanya. Bu, kalau datanya bukan data kuantitatif, tapi data hasil wawancara, gimana? Boleh. Ya, asal kalian bisa menuliskan. Misalnya, hasil wawancaranya itu mengenai permasalahan di toko tersebut. Nah, misalnya nih, permasalahan yang dihadapi bla 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 bla. Ya, karena enggak ini bisa ditulis berdasarkan hasil wawancara dengan owner toko Trip Pandeglang. Toko Trip ini mengalami permasalahan berupa apa? Gitu, misalnya ya kesulitan dalam mengelola proses transaksi. Itu ya, paling enggak ada data kualitatifnya. Tuh. Nah, itu paragraf keempat ya. Nah, di sini dia juga ngutip kegagalan sebuah sistem ketika digunakan salah satunya dikarenakan pengguna nggak dapat berinteraksi dengan tampilan antarmuka dari sistem tersebut. Ya, itu digunakan untuk mensitasi atau menguatkan pada permasalahan. Nah, paragraf keempat, metodenya. Website design method adalah satu metode yang berpusat pada pengguna, bla 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 bla. Ini disitasi lagi. Nah, kalian juga gitu.
paragraf 1 gambaran umum, paragraf 2 lokasinya, ada masalah apa. Paragraf ketiga adalah bagaimana metode yang saya pakai, teori apa yang saya pakai. Itu bisa dimasukkan ke dalam latar belakang. Ya. Ini alasan penelitian menggunakan metode ini adalah karena bla bla bla. Nah, ini boleh ya. Nah, di sini di paragraf metode, teman-teman juga bisa mengaitkan penelitian sejenis yang menggunakan website desain metode ada dilakukan oleh bla 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 bla. Ya, paling nggak ada satu atau dua penelitian sejenis itu untuk mendukung apa namanya pemilihan metode atau teori yang kalian pakai itu juga diterapkan di penelitian lain. Hanya penelitian kalian itu perbedaannya di mana sama penelitian lain. Itu bisa dijelaskan di latar belakang. Nah, untuk menutup ini ya, oleh karena itu dalam penelitian tugas akhir bla 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 tujuannya ditulis sedikit. Dilakukan untuk merancang antar muka. Nah, ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Lah, ada 5 paragraf, tapi insya Allah itu sudah menggambarkan latar belakang yang cukup baik. Begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Oke, ada pertanyaan dari Ahmad Faisal ya. Bu, kalau misalnya kita mengambil data dari BPS, gimana? Oh, boleh banget, gitu kan? Saya mengambil dari website BPS. Gimana cara mensitasinya? Apakah sama dengan mensitasi jurnal? Iya, sama. Ya, jadi kita bisa mensitasinya berdasarkan data BPS padanya ini. Kalian mensitasi, kalau misalnya menggunakan Mendeley, kemarin kan sudah saya jelaskan ya, Mendeley itu teman-teman harus bisa menyesuaikan artikel yang kalian pakai, sumber yang kalian pakai itu apa? Apakah jurnal, website, atau gimana? Bentar, saya coba dulu. Bentar, saya coba cek ya di Mendeley ya. Kalau misalnya teman-teman itu saya nggak pakai Mendeley, saya pakainya Zotero, ya silahkan. Tapi saya nggak familiar dengan Zotero, jadi saya nggak bisa memberitahu gitu ya. Nah, sebentar, saya stop share dulu. Nah, misalnya gini ya, ini terlihat nggak Mendeley saya teman-teman? Sudah terlihat Mendeley saya? Kelihatan Bu. Kelihatan ya. Nah, kalau memasukkan nanti gimana Bu data website gitu kan? Misalnya saya coba gitu ya. Saya masukkan ke folder ini, analisis tren media sosial gitu. Nah, tinggal ini, add file, add folder, add entry manually. Bu, saya nggak punya filenya. Saya, kan itu data BPS ya Bu. Jadi gimana? Kan nggak ada filenya. Oh, berarti add entry manually. Nah, di sini tipenya apa? Itu website Bu. Ya udah, berarti tulis aja web page di sini. Nah, title apa? Tulis aja. Misalnya data pengguna media sosial di Indonesia. Gitu ya. Sorry. Medianya M-nya kecil aja semua. Kecuali Indonesia ya, karena nama negara. Autornya siapa? Oh, BPS. Berarti badan, apa ya? Badan Pusat Statistik misalnya gitu ya. Nah, oke, publikasinya kapan? Tahunnya, oh 2023. Gitu.
publication nggak ada. Gini. Publikasi ya dari website soalnya. Ini berarti tahunnya 2023. Page-nya nggak ada. Sudah ya. URL-nya nanti kopas aja di sini. Jadi nanti langsung tinggal save. Misalnya save. Nah, ini masuk di sini. Ya. Bu, kalau sudah masuk gimana? Ya udah, tinggal set aja misalnya di sini. Di Indonesia mengulangi Kalimantan. Hal ini diketahui dari laporan BPS gitu ya, Badan Pusat Statistik, bahwa pada tahun 2025 sebanyak bla bla bla. Nah, ini harusnya kan mensitasi, berarti ke reference, insert citation, butuh main delay. Nah, ini tinggal cite aja. Nah, di sini. Nah, dan tolong diperhatikan, oh ini kok bukan format IEEE ya? Oh iya, karena ini masih formatnya Vancouver. Nah, ini harus disinikan. Nah, sudah ya. Baru sudah mensitasi. Di sini insert bibliografi. Udah masuk deh. Nah, gitu. Oke. Sampai sini. Nah, di sini pasti nanti akan kelihatan. Oh, Badan Pusat Statistik penulisnya. Judulnya apa? Oh, data pengguna tahun 2023. Dan ini URL-nya ya. Karena tadi kan saya kosongin URL-nya. Jadi di sini nggak terdeteksi. Begitu. Nah, sampai sini yang menanyakan ini apa namanya? BPS bisa terjawab ya. Mana Ibu? Oke. Saya stop share dulu. Oke. Pertanyaan Gaby. Izin bertanya, bolehkah Ibu beri contoh citasi yang baik dari referensi? Sudah saya contohkan ya, Gaby ya. Oke, Faisal, oke, sudah. Memperkuat argumen, oke, sudah. Nah, sebentar, ada ini Ryan. Oke, oke. Nah, oke. Dari penjelasan saya, ada pertanyaan, silakan. Cukup. Untuk bab 1, 2, 3, ada masalah, teman-teman? Nggak ada? Ya, aman ya? Oke, kalau cukup ya. Jadi, karena 1, 2, 3 sudah cukup, untuk yang penyusunan bab 4, di sini ada kendala? Saya beri garis besarnya ya, berdasarkan template untuk penyusunan bab 4. Insya Allah nanti, karena bab 4 itu kita membahas tentang pengujian ya. Insya Allah nanti pekan depan kita akan kuliah dengan saya nggak tahu nih, untuk yang menjelaskan pengujian apakah Pak Rojul atau Pak Salman ya, yang berkenan untuk mengisi bagaimana Bu nanti di bab 4 pemilihan pengujian dan yang lain-lain. Nah, sebenarnya bab tentang pengujian itu dituliskan juga ya di bab 3. Jadi nanti kalian minggu depan kalian bisa discuss sama dosen tamu kita, tanya apa saja masalah pengujian dan kira-kira nanti pengujian yang kalian pakai itu sudah betul apa masih salah gitu ya. Kalau misalnya oh masih salah, perlu disesuaikan di bab 3-nya. Nggak apa-apa, disesuaikan lagi. Tapi Bu, bab 1, 2, 3 saya kan sudah saya revisi, sudah saya berikan ke dosen penguji. Gimana Bu? Nggak apa-apa, diinikan lagi, diperbaiki.
Karena nanti di ujian hasil itu pengkoreksian itu mulai dari bab 1 sampai bab 4 ya, bab 5, sorry. Gitu. Jadi masih semuanya masih bisa dihapus, ditambahkan gitu ya. Bentar. Nah, oke. Ya, teman-teman. Gitu. Kalau di sini kita lihat rubrik penilaian, ini ujian proposal itu kan bab judul, bab 1, bab 2, bab 3 ya, daftar referensi dan penulisan. Nanti kalau ujian hasil itu teman-teman dicek lagi mulai dari judul. Judul bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Ya, daftar referensi abstrak penulisan. Makanya kalau misalnya besok minggu depan kita bahas tentang pengujian, apakah pengujian saya sudah sesuai atau belum dan itu perlu direvisi. Nah, silakan nanti bisa direvisi karena waktu ujian hasil penguji akan cek lagi ya mulai dari judul gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan silakan. Oke. eh untuk melihat rubrik penilaian draft TA perlu akses. Bentar. Kamu aksesnya dari mana ya, Nasib ya? Link yang saya berikan nggak? Kalau dari link yang saya berikan, saya itu pakainya email kampus. Ya. Jadi dicoba dulu pakai email kampus. Ya. Nah, oke. Nah, oke gitu ya, teman-teman. Nah, Bu, untuk penyusunan bab 4-nya gimana gitu. Nah, ini saya sesuaikan dengan template saja. Bab 4 itu adalah implementasi dan evaluasi. Ya, biasanya karena teman-teman TI itu banyak yang membuat suatu produk, jadi bab 4-nya adalah implementasi dan evaluasi. Judul bab 4 ini sebenarnya bisa disesuaikan ya, teman-teman, karena kalau SI itu biasanya analisis. Kalau analisis bukan judulnya bukan implementasi dan evaluasi, biasanya analisis hasil ya dan pembahasan. Nah, di bab 4 nanti teman-teman itu bisa menjelaskan rancangan penelitiannya. Ya. Misalnya kalian rancangan penelitian atau tahapan penelitian di bab 3 itu sesuaikan dengan subbab di bab 4. Begitu. Tahapan penelitiannya apa? Misalnya yang pertama adalah observasi. Ya udah, observasi dulu hasilnya seperti apa, itu nanti kalian isikan di bab 4. Jadi paling gampang adalah kalian lihat tahapan penelitian kalian di bab 3, kemudian itu turunkan jadi sub-subbab pembahasan di bab 4. Ya. Nah, misalnya, oh di situ langsung cara kerja arsitektur sistem, ya udah tulis aja, ya. Oh ada prototipenya, perlu dijelaskan secara detail, iya, ya. Kemudian hasil penelitiannya bisa menunjukkan screenshot foto, ya. Hasil wawancaranya melalui WhatsApp, Bu. Ya udah, kalau itu penting, tuliskan ya menjadi hasil screenshot. Gitu. Kemudian di bab 4 memungkinkan juga kalau kalian mencantumkan gambar, tabel, atau grafik. Hanya jangan lupa dituliskan judul tabelnya apa, judul gambarnya apa, ya. Kemudian evaluasi dijelaskan secara mendalam terhadap data hasil pengujian. Hasil pengujiannya seperti apa? Itu bisa kita bahas di pekan depan. Ya. Kemudian dievaluasi juga bisa dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu yang mendukung atau tidak mendukung hasil penelitian kita. Maksudnya, kalau misalnya kalian membahas tentang pengembangan website, cari penelitian sejenis. Apakah nanti hasil akhirnya mendukung penelitian kalian atau tidak, itu nggak masalah. Ya, kalau misalnya mendukung berarti kalian bisa bikin hasil pengujian ini sama dengan penelitian terdahulu yang begini-begini.
Tapi kalau nggak sama, hasil pengujian penelitian saya tidak sama dengan hasil penelitian terdahulu. Bu, kalau hasilnya nggak sama, apakah itu salah? Enggak, ya, selama tahapan penelitian kalian itu betul. Kalau misalnya nggak sama, berarti itu adalah keunikan dari penelitian kalian. Jadi ada novelty yang didapat ya dari penelitian kalian. Kemudian di format bab 4 sampai 5 ini nggak dibatasin ya cara penyampaiannya. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Begitu. Oke. Ya, oke. Ya, sebentar ya Nasib ya. Eh, oke, dari sini ada pertanyaan, silakan. Oke, nggak ada pertanyaan? Cukup? Oke. Kalau cukup, teman-teman bisa isi presensi ya lewat chatroom, nama, kemudian NIM. Silakan sambil saya tunggu kalau misalnya ada pertanyaan. Oke. Untuk teman-teman yang Elenanya belum bisa enroll gitu ya, tulis aja di chatroom belum bisa enroll gitu. Jadi biar nanti saya masukkan secara manual deh. Oke, silakan nanti untuk teman-teman ya, khususnya yang belum ujian proposal. Kemarin saya lihat ada 39-an lah, hampir 40 mahasiswa yang belum ujian proposal. Jadi ini dikebut ya teman-teman selama 2 minggu. Insya Allah nanti pertemuan minggu depan itu membahas masalah pengujian. Teman-teman bisa menambahkan hasil apa namanya, hasil eh, perkuliahan ya, diskusi di perkuliahan nanti bisa kalian terapkan pada penyusunan proposal kalian. Begitu. Oke, ada pertanyaan silakan. Oh, nggak ada. Sudah, nggak ada yang rasain. Oh iya, silakan. Iqbal. Ibu mau nanya, Hmm. kan tahun ini ada template baru ya Bu ya? Enggak ya? Template TA-nya sama yang kayak tahun kemarin, tahun-tahun sebelumnya berarti Bu ya? Nah itu link yang terbaru diberikan oleh Prodi itu kemarin saya coba cross check ke Bu Tiffany. Bu Tiffany ini template TA-nya yang lama ya gitu. Oh iya Mbak, ini yang lama. Nah, mau Bu nanti diupdate ya. Ternyata waktu saya cek tadi belum diupdate Nah, gitu. saya mau nanya itu Bu, kan saya OTW ke sidang hasil. Hmm. Apakah menyesuaikan template yang baru atau pakai yang udah kita ngerjain yang ini aja dulu nih, langsung ke sana aja loncat gitu? Besok saya pastikan ya, karena kalau beda template nanti pengaruhnya ke rubrik Nah, penilaian. iya itu Ibu. Heeh. Coba besok besok saya di itu ya, di reminder ya. Apa Oke. namanya? Heeh. Karena sudah saya sampaikan sebenarnya dari pekan lalu gitu, tapi hmm, iya deh pekan lalu hari apa ya? Hari Kamis kalau nggak salah. Sudah saya sampaikan, tapi waktu tadi saya ngecek ini masih lama, masih yang lama gitu kan. Takutnya memang ya itu ada pengurangan nilai ya. Hmm. Heeh. Iya Ibu. Terima kasih Ibu, Ya. mau itu doang. Berarti ntar kalau emang semisalkan ada template yang baru, dari dokumen yang lama kita rubah ke template yang baru berarti Ibu ya? Iya, heeh, heeh, Nyesuaiin betul. sama template yang baru ya, oke siap. Heeh, ya, Udah sih Ibu, ya, makasih. ya. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Silahkan.
Nah, sebenarnya kalau kalau yang masih bermasalah itu template ya, teman-teman ya. Karena kemarin yang dikirim adalah template yang lama sekali. Saya masih memastikan apakah memang eh, TA semester ini menggunakan template tersebut atau yang baru gitu. Insya Allah besok ya akan saya update. Nah, oke, sudah nggak ada pertanyaan? Cukup? Oke. Oke. Nah, kalau cukup untuk perkuliahan diskusi kita selesaikan ya, teman-teman ya. Kita apa namanya? Kalau misalnya nanti ada yang mau koreksi, Bu, penulisan latar belakang saya seperti ini cukup nggak ya, Bu? Bu, kalau misalnya nanti penulisan daftar referensi saya kayak gini cukup nggak? Bu, cara mensitasi saya seperti ini bisa nggak? Nah, itu juga bisa didiskusikan ya, teman-teman. Dan saran saya adalah cukup aktiflah dengan dosen pembimbing kalian. Gitu. Kalau saya di sini hanya membersamai ya, oh ternyata teman-teman ada kendala nih dengan Bapak Ibu dosen gitu. Mungkin saya bisa bantu untuk follow up di prodi. Tapi eh, apa namanya kewenangan, kapan bimbingannya, terus gimana cara menghubunginya. Nah, itu nanti bisa kalian diskusikan sendiri dengan dosen pembimbing masing-masing. Ya.